Saudara, kasus positif corona di Malaysia terus meningkat. Akibatnya puluhan buruh migran yang dipulangkan ke Indonesia juga terkonfirmasi positif. Bagaimana melindungi warga negara Indonesia yang ada di Malaysia? Sapa Indonesia Malam juga akan membahas persiapan menjelang larangan mudik yang berlaku besok, serta temuan survei indikator politik Indonesia yang mengungkap 36 juta warga tetap ingin mudik. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saya Aiman Jackson. Saudara, Otoritas Kesehatan Malaysia mencatat lonjakan kasus COVID-19 sejak aturan mulai dilonggarkan hingga pembukaan pusat kegiatan masyarakat. Jumlah pasien kritis naik di atas 60% hanya dalam 2 pekan terakhir. Tenaga medis di sebuah rumah sakit di Malaysia berjibaku menyelamatkan pasien COVID-19 yang mengalami gagal napas. Sempat terkendali sejak Januari 2021, kasus harian COVID-19 di Malaysia melonjak mulai bulan April lalu. Rata-rata kasus kematian COVID-19 di Malaysia dialami korban berusia 54 tahun ke bawah. Pada 4 Mei 2021, kasus positif harian Malaysia tercatat sebesar 3.120 kasus dan total kasus hingga saat ini sebesar 420.532 kasus. Sementara kasus kematian baru pada saat yang sama sebanyak 23 dan total kasus kematian COVID-19 di Malaysia sebanyak 1.574. Dirjen Kesehatan Malaysia mengakui lonjakan kasus COVID-19 dipicu melonggarnya peraturan. Lonjakan kasus COVID-19 baru-baru ini disebabkan kelelahan pandemi. Selain itu, aturan dilonggarkan, sektor ekonomi dibuka kembali, diadakan temu massal. Ini berkontribusi terhadap lonjakan kasus di mana-mana, kata Nur Hisam Abdullah seperti dikutip detik.com. Kedatangan pekerja migran Indonesia dari Malaysia yang terus bertambah jadi perhatian mencegah kasus impor COVID-19. Di Parepare, Sulawesi Selatan, diperkirakan 10.000 pekerja migran tiba di Pelabuhan Nusantara hari ini. Di Batam, Kepulauan Riau, sedikitnya 61 pekerja migran yang tiba terkonfirmasi positif. Seluruh pekerja migran yang tiba memenuhi fasilitas karantina yang disiapkan. Setelah mereka di swab pertama, kemudian di swab kedua, ternyata ada 61 orang yang positif. Ya, mungkin saja menjelang swab pertama dan kedua itu dia berinteraksi ini dan itu ya. Maka kita terus bersama Satgas Covid TNI yang dipimpin Pak Danrem dan teman-teman terus melakukan penertiban itu secara ketat. 57 orang dari 4.000 pekerja migran Indonesia dari Malaysia juga terdeteksi positif COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur. Seluruh pekerja migran yang tiba melalui pintu kedatangan Surabaya juga memenuhi pusat karantina di Asrama Haji Sukolilo. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pelonjakan kasus corona di Malaysia membuat pemerintah negeri jiran itu kembali memberlakukan lockdown atau Movement Control Order MCO di 6 distrik. Lockdown di Malaysia akan berlangsung mulai besok 6 Mei hingga 17 Mei mendatang, persis dengan pelarangan mudik di Indonesia 6 sampai 17 Mei. Bagaimana nasib warga negara Indonesia, khususnya para pekerja migran di Malaysia terkait kebijakan ini? Kita bahas bersama Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care. Ada juga Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Kuala Lumpur, Yosi Iskandar. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya, saya ke Bung Yosi dulu. Bung Yosi, ini data yang mengejutkan dari Malaysia, 47%, hampir setengahnya, 47,7%. Yang meninggal dari kasus COVID di Malaysia karena lonjakan kasus di sana adalah usia 25 hingga 50 tahun, artinya usia muda. Saat ini kondisinya memang sangat cukup meningkat ya, dalam pengertian bahwa tingkat kewaspadaan itu memang harus dilakukan, karena ini peningkatannya terasa sejak tanggal 12 April. Pada saat itu jumlah kenaikan kasus itu masih sekitar 1.300 per hari, tapi per hari ini lonjakannya sudah mencapai 3.744 per hari. Jadi ini suatu hal yang kenaikannya 2 kali lipat dari
pertengahan April yang lalu. Jadi tentunya dari pemerintah Malaysia memberlakukan tadi seperti disampaikan sebelumnya kebijakan untuk memperketat dari pergerakan masyarakat tentunya. Jadi di sini memang sifatnya agak berbeda dengan MCO atau kebijakan lockdown pada tahun lalu ya, khususnya pada bulan Maret sampai Juni. Kalau itu kan itu hampir sepenuhnya dilakukan penutupan. Jadi ada kesulitan pergerakan, tetapi sekarang agak berbeda sifatnya. Jadi dibagi untuk PKP atau MCO itu menjadi beberapa fase. Jadi ada yang namanya paling tepat itu PKPD, ada yang PKP, ada yang PKPB. Bung Yosi, sebentar sebelum kita bicara soal lockdown MCO di sana, saya ingin mengetahui apa yang terjadi di Malaysia sehingga kemudian ada perubahan, ada perbedaan bahwa yang meninggal terkait dengan COVID adalah yang usia muda, 25 sampai 50 tahun. Iya, ini kalau kita lihat dari usia ini ya tentunya tadi seperti yang disampaikan sebelumnya ada pandemic fatigue ya. Jadi ada semacam kelelahan terhadap pandemi. Nah di sini memang karena situasi pandemi yang cukup lama sehingga ada beberapa tentunya kebijakan pelonggaran dari pemerintah Malaysia juga. Tetapi juga dari masyarakatnya juga mulai kurang taat lah istilahnya ya untuk protokol kesehatan. Jadi tentunya untuk pengaruh dari usia produktif seperti ini ya tentunya meskipun kalau kita lihat angkanya ya persentasenya mungkin tinggi tapi angkanya juga tidak terlalu itu jenuh tinggi. Untuk tidak taat protokol kesehatan tidak ada yang mengingatkan misalnya media di sana, penegak hukum di sana yang kemudian memproses hukum dan lain sebagainya. Tidak ada seperti itu? Ada tentunya, itu selalu dilakukan ya. Sebetulnya di sini cukup ketat ya kalau kita lihat karena kemana-mana kita menggunakan aplikasi yang namanya MySejahtera. Nah di sini pada setiap kita pergi ke suatu gedung atau ke tempat kedai atau ke tempat-tempat lain itu wajib untuk kita melakukan scan untuk aplikasi MySejahtera. Dari sana itu bisa di-trace nanti di mana kita pergi dan kalau terjadi sesuatu close contact-nya siapa. Jadi sebetulnya secara ketentuan ya dan secara kampanye yang dilakukan itu cukup terus-menerus dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Tetapi ya tentunya yang disampaikan tadi di awal pembukaan acara ini mungkin kemungkinan dari pernyataan dari pejabat Malaysia adanya pandemic fatigue. Jadi karena akibat terlalu lama terjadi pandemi. Baik, saya ingin tanya sebelum saya ke Bung Wahyu Susilo. Ada banyak pekerja migran Indonesia di sana, mayoritas ada di Malaysia. Berapa orang yang kemudian akan berencana pulang dan masih berada di sana dan akan pulang ke Indonesia? Jadi begini, kondisinya saat ini di Malaysia seperti bagaimana kita ketahui, pada saat yang bersamaan ini kan sedang ada yang namanya program rekalibrasi. Nah, di program rekalibrasi di sini ada dua, yaitu rekalibrasi pulang, yaitu untuk memulangkan para pendatang asing tanpa izin istilahnya. Nah ini bagi mereka yang ada yang overstay, ada yang terminnya sudah habis, sehingga dan tidak ada pekerjaan. Jadi dilakukan ini sejak bulan Desember hingga akhir Juni. Nah kalau untuk catatan yang kami terima ya dari sumber-sumber resmi, untuk program ini di tengah pandemi untuk kepulangan ya, ini tercatat sebetulnya sudah sekitar 44.000 ya warga negara Indonesia yang akan pulang, tetapi yang telah pulang hingga saat ini ada sekitar 36.000. Yang sudah pulang? Nah, yang sudah pulang untuk program rekalibrasi pulang ini. 36.000 pekerja migran Indonesia di Malaysia. Ini sudah pulang ke Indonesia. Luar biasa angkanya. Saya ke Bung Wahyu. Bung Wahyu, ini 36.000 warga Indonesia, pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia sudah pulang ke Indonesia. Apakah kemudian tidak dilakukan hal yang karantina misalnya atau ada perlakuan khusus? Iya, saya kira angka yang disebut oleh Pak Yosi itu bukan hanya tahun ini ya, tahun kemarin ya. Tahun kemarin aja total disebut bulan ini tadi Pak Wahyu, saya konfirmasi lagi ke Pak Yosi. Bulan ini Anda katakan tadi 36.000? Pak Yosi? Pak Yosi? Sepertinya masih di mute atau mungkin hilang suaranya, Pak Yosi?
Ya, nanti saya akan konfirmasi. Silakan Pak Wahyu. Iya, saya kira angka 36.000 tadi itu tidak hanya angka tahun ini ya. Setahu saya itu angka tahun lalu mungkin terakumulasi sampai tahun ini karena Panjang COVID maksudnya? Di tahun lalu aja total bukan hanya dari Malaysia itu ada 176.000 pekerja migran kita yang pulang ya semasa pandemi seperti itu dan memang yang terbanyak di Malaysia. Nah, saya kira dalam konteks situasi Malaysia saat ini memang yang paling rentan ya kelompok pekerja migran Indonesia yang paling rentan itu memang ada di Malaysia karena merunut data bantuan sosial yang diberikan kepada pekerja migran di luar negeri itu Kemenlu sendiri sudah menyalurkan bantuan logistik mayoritas ke Malaysia itu 560.000. Anda menyatakan tadi yang paling rentan adalah pekerja Indonesia di Malaysia. Kenapa? Iya, karena mayoritas mereka yang undocumented itu mereka itu rentan untuk misalnya tertangkap ya karena dianggap melanggar kalau dulu MCO movement control lockdown dan kalau sekarang lockdown itu pasti akan sangat rentan, ruang geraknya terbatas dan mereka otomatis kehilangan pekerjaan karena mayoritas mereka yang undocumented ini itu adalah pekerja upah harian atau pekerja upah mingguan yang pasti kembali ketika Lebaran. Ya saya kira problemnya hampir sama kayak tahun lalu ya. Semua pengen pulang, tapi pertama mereka nggak punya uang, yang kedua mereka nggak punya dokumen. Kalau nekat mereka nyebrang ke Selat Malaka, itu sudah banyak korban ya, kapal tenggelam seperti itu. Oke, dan waktu tahun lalu kita ingat betul bahwa Malaysia memberlakukan lockdown jelang Lebaran pada waktu itu. Ya. Kita akan bicara soal 36.000 pekerja migran Indonesia yang pulang ke Indonesia dari Malaysia yang sekarang tengah dilanda yang kemudian akan terjadi pada bulan ini. Saya konfirmasi lagi kepada Pak Yosi. Pak Yosi Iskandar, bisa mendengar saya jelas? Sudah mendengar. Ya, saya mau konfirmasi 36.000 betul pekerja migran Indonesia asal Malaysia yang pulang pada bulan ini? Iya, ini sebetulnya seperti yang sampaikan Pak Wahyu tadi. Ini sebenarnya akumulasi ini, Pak. Jadi akumulasi ini kan dalam masa pandemi ya. Sejak kapan itu Pak Yosi? Halo? Ya silakan Pak. Sejak kapan itu? Ini semenjak akhir dari tahun lalu. Ini sudah mulai, kan programnya sudah mulai November. Dan yang terakhir ini Pak, sejak Malaysia naik angkanya berapa jumlahnya? Bagaimana? Sejak Malaysia naik angka COVID-nya, berapa jumlah pekerja migran Indonesia di Malaysia yang pulang ke Indonesia? Oh, kalau itu kita tidak bisa pastikan ya. Tapi kalau kita lihat data yang ada, itu kan... Tapi masih ada lalu lintasnya, Pak? Oh, masih. Karena begini, yang sampaikan Pak Wahyu memang benar. Jadi kondisinya kan di masa pandemi ini kan kegiatan ekonomi juga menurun di Malaysia juga. Dan banyak juga yang kehilangan pekerjaan. Kontraknya juga habis. Sehingga mereka juga harus kembali juga ke Indonesia. Nah, inilah yang menyebabkan sebetulnya permasalahan kembalinya yang secara gradual. Mereka kan melakukan berbagai macam persiapan administrasi, mulai dari pengurusan di sini disebutnya check out memo hingga mereka akhirnya pulang ke Indonesia. Jadi saya harus tanyakan Pak Yosi, karena ini ada keterkaitan dengan angka COVID di Malaysia yang tinggi. Apa yang dilakukan pemerintah? Karena Pak Yosi juga bagian dari pemerintah di KBRI di sana untuk berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia di pusat sini. Ketika mereka kemudian kembali dengan jumlahnya mungkin ribuan yang akan pulang dan sudah pulang dalam beberapa pekan terakhir ini. Ya, tentunya kita selalu melakukan koordinasi dengan pusat ya. Kita melakukan rapat-rapat koordinasi tentunya. Ini kan karena pintu-pintu masuk juga saat ini juga sangat terbatas ya. Karena kita ketahui saat ini ada pembatasan dari tanggal 6 hingga tanggal 17. Dan dari rapat-rapat itu tentunya melibatkan juga dari pihak Pemda. Karena terus terang kalau untuk pintu masuk banyak sekali Pak ya? Ada banyak jalan tikus ya Pak? Jadi umumnya sih Pak ya yang kita lihat itu banyak yang melalui Batam. Ya. Ada juga yang tadi ke Surabaya dan ada juga ke Medan. Tapi
tidak banyak, tapi jumlah umumnya yang pulang ada. Yang resmi Batam, Surabaya, Medan, dan langsung Jakarta tentu ada. Jakarta juga ada. Baik, dan ini tentu harus ada treatment khusus, perlakuan khusus, mungkin ada isolasi dan lain sebagainya untuk kemudian aman bersama-sama. Bukan hanya untuk yang bersangkutan, tapi juga untuk keluarga dan juga untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Yosi Iskandar, Pak Wahyu Susilo juga. Terakhir saya minta dari pendapat Anda Pak, ini kan kita bicara sedang pandemi, tentu juga ada kebutuhan yang bersangkutan pekerja migran Indonesia yang mendapatkan buruh harian, artinya kalau seandainya libur maka tidak mendapatkan upah. Apa solusi dari Anda? Iya, menurut saya kira pemerintah Indonesia dalam hal ini pihak KBRI melanjutkan ya upaya-upaya dulu melakukan outreach, memberi bantuan logistik untuk mereka, karena bagaimanapun juga logistik ini kalau komunikasi dengan teman-teman itu menjadi sandaran satu-satunya ketika mereka kehilangan pekerjaan. Dan yang penting lagi adalah untuk mereka yang pulang memang harus berhati-hati, karena waktu di Batam itu ditemukan ada teman-teman pekerja migran kita ternyata ketipu, dia bawa surat keterangan negatif, tes PCR yang negatif, tapi ternyata itu fraud, ternyata itu palsu. Ini yang saya kira juga harus diantisipasi ya, seperti itu. Yang bersangkutan tahu atau yang bersangkutan tidak tahu kalau itu palsu? Nah, saya kira itu yang harus investigasi ya, baik oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia. Kita artinya apakah yang bersangkutan kemudian yang nakal untuk memalsukan itu, ataukah memang ketika yang bersangkutan tidak tahu? Tentu itu ada dua hal yang harus diselidiki. Tapi bahwa tadi Bapak katakan, Mas Wahyu katakan, tetap di Malaysia maka KBRI harus menyediakan kebutuhan bagi mereka selama lockdown, betul ya? Ya. Oke, baik. Nanti kita akan kemudian lihat soal ini. Tapi ketika pulang juga kemudian harus ekstra berhati-hati dan juga harus ada perlakuan khusus ketika tiba di Indonesia. Terima kasih Pak Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care, dan juga Pak Yosi Iskandar dari KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih, selamat malam. Sehat selalu.